Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siswa-siswi kelas 7 SMP? Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 bab 1 manusia, tempat, dan lingkungan, subpokok bahasan dinamika kependudukan di Indonesia. Dukung terus channel ini untuk tetap berkarya dengan memberikan subscribe, like, comment, and share ya. Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. Definisi dinamika penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia saat ini mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik berupa sumber daya fisik maupun manusia, akan cenderung dipadati penduduk. Daerah di Indonesia yang penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk dikenal dengan istilah underpopulation. Contohnya adalah Papua dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tidak merata merupakan masalah tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun mengikuti program pemerintah. Penyebab kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan daerah yang subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau menjadi salah satu penyebab kepadatan penduduk tinggi. Selain itu, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam serta masa penjajahan. Dan saat ini pusat pemerintahan juga terdapat di Pulau Jawa. Sehingga sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu.
seperti 0-5 tahun usia balita, 6-12 tahun usia SD, 13-15 tahun usia SMP, 16-18 tahun usia SMA, 19-24 tahun usia perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun disebut sebagai usia lanjut atau usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif 15-65 tahun. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, maka akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Anak-anak, berikut ini adalah komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2021. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari gambar berikut ini? Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program keluarga berencana. Hasilnya, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode tahun 71 sampai dengan tahun 80 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3%, sedangkan pada tahun 1985 menurun menjadi 39%. Penduduk usia muda pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk menjadi tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga menjadi beban ketergantungan yang tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan.
dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk adalah melalui program bidang pendidikan seperti program beasiswa, bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan lain sebagainya. Selain pendidikan, masalah kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Jika pertambahan penduduk tinggi, maka jumlah angkatan kerja yang menganggur akan semakin banyak. Hal ini akan menghambat usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif merupakan beban pemerintah sehingga harus ditangani secara serius. Nah anak-anak, demikian tadi uraian materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.